Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, maha suci Allah. Allazi, yang asra, memperjalankan, bi abdihi, hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, allazi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa tujuan perjalanan ini? Linuriyahu min ayat, kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Ayat apa yang dinampakkan Allah dalam Isra Mi'raj itu? Yang pertama yang dinampakkan Allah ayatnya adalah bukan ayat kursi, bukan ayat Al-Fatihah, bukan ayat dalam Al-Quran. Ayat yang dinampakkan diantaranya ada orang perutnya besar. Mohon maaf, yang kebetulan perut besar jangan tersinggung. Saya dari awal saya kasih tahu, tips mendengar ceramah saya, jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya, balik mati. Siap mendengar? Nabi melihat dalam Isra Mi'raj, ada orang perutnya besar, sampai sebesar rumah. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, ya, ini kenapa besar sekali? Rupanya karena makan haram, bukan makan hati. Makan haram. Jadi dengan Isra Mi'raj ini, hendaknya setelah ini berubah. Yang selama ini makan haram berhentilah. Kerja di kantor camat. Oh, ada orang ngurus KTP, ngurus surat tanah, ambil. Halal apa haram? Nah, nanti yang kerja kantor camat tersinggung. Pasti tak tersinggung kan? Kenapa? Takut mati. Kerja di tempat urusan mengeluarkan SIM, surat izin mengemudi, pas mau tes, tidak lulus. Tapi ada jalur kalau mau cepat. Diterima, haram. Nanti tersinggung. Tidak kan? Takut mati. Oleh sebab itu maka haram. Apalagi menjelang 17 April nih. Ini yang haram-haram berkeliaran ini. Beras haram, minyak haram, gula haram, sembako haram. Ustadz Somad, kalau dikasih, saya terus terang sampai sekarang, saya makanya kuat saya bilang haram, belum dapat. Kalau udah dapat nanti dengarlah ceramahnya. Ceramah kita petang ini adalah bagaimana supaya kita hidup ini tenang. Ibu mau tenang? Banyak-banyak beristighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rumah kita diambil orang, tenang. Laki kita dilarikan pelakor, tenang. Itu bukan ceramah, itu pembodohan. Saya ingin menjelaskan, sampai masanya kita harus tegas, sampai masanya harus berkata tidak. Kalau halal katakan halal, kalau haram katakan haram. Jangan bilang haram karena tak dapat. Begitu dapat, Ustadz, ini ada orang ngasih duit 200.000, haram. 2 juta Pak Ustadz, mau 2 juta, mau 200 juta, tetap haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, itu lain ceritanya itu. Tapi katanya haram Pak Ustadz, daripada orang lain ngambil, bagus awak. Kalau orang lain ngambil dibelinya sabu-sabu, kalau kita yang ngambil kita undang anak yatim, kita sedekah. Walaupun dia haram maka dia berubah menjadi banyak bilang.
Diambil duit haram, 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 haram. Jurusnya cap gayung. Cedok sini, cedok sini, cedok sini, cedok. Haram. Dibawa pulang ke rumah, dikasih ke istri. Istri membeli beras. Beras masuk rice cooker. Setelah 1 jam dibuka menjadi? Belum tentu. Kalau lupa menceklekkannya. Tengok air juga. Kami pernah kejadian waktu kuliah dulu. Pas mau buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Tengok air. Kita ulang ceritanya lagi. Dapat duit, diberikan ke istri. Istri membeli beras, beras masuk rice cooker. Setelah 1 jam dibuka menjadi nasi. Kenapa ragu? Nasi. Kan udah diceklekkan tadi dulu. Nasi disendok ke dalam piring, ditumpahkan kuah gulai, lalu disuap ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Itulah mengapa ibu-ibu kalau digigit nyamuk bukan main marahnya. Nyamuk. Kenapa? Dia mengunyah sepiring, nyamuk tuh sedikit aja. Dia mengunyah sampai buih-buih. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging, urat, kulit, lemak, sumsum. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging, darah, tulang, bulu, kulit, kuku tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi. Tempatnya neraka jahanam. Makanya tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Supaya jangan sampai kena api neraka. Apa sebab masuk neraka? Gara-gara makan haram. Makanya ibu kalau bapak pulang nanti bawa duit. Oh my dear, my darling, buah hati belayan jiwa. Ini abang bawa duit 1 koper. Ini dari mana bang? Aku tak rela kau kasih kami makan haram. Kalau ini haram kau bawa pergi sana. Serahkan ke istrimu yang kedua. Saya mancing aja. Saya tengok bapak-bapak udah mulai senyum. Ibu itu memang ketawa tapi urat mukanya keluar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Abang, biarlah kami susah, biarlah kami tak makan, asal jangan kami tersentuh api neraka. Begitu kalau istri solehah. Tapi kalau dapat istri BCL, tahu BCL? Bini celako. Bang mau haram-haram lah. Aku muak udah hidup susah nih. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat bini yang solehah-solehah. Yang bilang amin tuh yang lajang. Anak udah 3. Amin. Dia pula yang semangat. Jadi setelah Isra Mi'raj ini, pulang dari sini mulailah takut yang haram-haram. Janji? Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Yang ketawa anak kecil pula. Macam paham aja dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang selama ini kira-kira mengapa lahir 3 anak yang soleh-soleh juara internasional? Haji Ja'far Hasibuan, Haji Darwin Hasibuan, Haji Azra'i Hasibuan. 3-tiganya Kori Trio Hasibuan dari Sumatera Utara. Karena orang tua dulu mengasih makan anak halal. Halal. Coba kasih anak makan haram. Nah, itulah yang lompat-lompat lari-lari. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang punya burung. Dia mengasih yang haram. Mohon maaf tuh. Saya kadang ceramah nih keceplosan. Mohon mau Bapak Ibu maafkan silap salah saya. Itu pula enaknya kita ceramah di kampung kita sendiri. Orang dimaafkan ya silap salah. Oke, kalau gitu kita ulang dari balik.
Oleh sebab itu bapak-bapak kasihlah anak makan yang baik-baik. Nih contohnya, kalau mau anak terang otaknya menghafal Quran, baca Quran, bayati, soba, sika, nahawan, jahar, karas, tajwid, idgham, ifa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, suara bagus, maka contoh kasih makan halal. Apa pula? Halam. Halal. Kasih anak-anak makan halal. Jangan pernah disuapkan makan Arab. Dulu pesan atuk kami kepada emak ayah kami, cucuku ini kalian kasih makan halal. Jangan kalian kasih makan subhat. Jangan kalian kasih makan haram. Jangan kalian kasih makan riba. Nanti kalau dia makan haram, otaknya gelap. Tak nampaknya jalan. Mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana batil. Semua rata aja di dunia ini dibuatnya. Bantai saja, hantam kromo, riba sudah. Oleh sebab itu maka tak bisa membedakan mana lampu hijau, mana lampu merah. Nyantai. Ditangkap sama polisi. Prit! Tak nampak kok itu merah. Belum merah kali kita tengok Pak. Itu pasti orang Medan tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lalu lintas aja ada rambu-rambunya, apalagi hidup. Oleh sebab itu yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta itu hatinya. Kenapa hati ini buta? Karena sepiring mangkok bakso mie ayam pakai bakso Pak Ustadz, sama lah itu. Masuk ke dalam mulut dari yang Arab, maka setetes darah masuk ke jantung yang menyemburkan darah dari jantung ke otak jantung. Jantung yang berdegup, berdetak, 2 jari di bawah terasa dia. Kalau mikrofon yang mahal-mahal tuh bisa terdengar. Bapak Ibu coba rasa, yang dirasa dada sendiri, jangan dada kawan. Itu kalau yang normal. Tapi kalau yang banyak utang, apa kerja jantung? Berdegup dan berdetak. Apa yang didetakkan jantung? Menyemburkan darah naik ke otak. Kalau darah membawa oksigen dihembuskan dari jantung ke otak tak sempurna, itulah dia orang mengalami stroke ringan. Oleh sebab itu maka banyak-banyak ruku, Allahu Akbar, mengalir dia. Menungging pula. Sebab salah saya ceramah nih. Nanti saya menghadap ke sana, mengunding pula ibu-ibu. Sujud, makin turun dia ke bawah. Itu zohirnya. Tapi batinnya bahwa hati mesti menerangi. Itulah yang disebut dengan hati nur cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, telingaku bercahaya. Wa fi basari nura, pandangan mataku cahaya. Wa an yamini nura, kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya. Wa min fauqi nura, atas cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Sehingga kalau sudah cahaya ada, kita bisa menengok terang benderang. Yang menyebabkan gelap itu karena makan Arab. Yang pertama gelap bukan mata. Yang buta mata hatinya. Nanti saya nyanyikan, diundang orang pula menyanyi dangdut. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Saya bacakan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Yang pertama gelap mana? Hati. Setelah hati gelap menular kemana? Telinga. Setelah ke telinga kemana? Ke mata. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum, bukmun, amyun, fahum, la ya'qilun. Otak tak lagi bisa bekerja. Itulah maka jangan heran. Kenapa ceramah tak masuk ke telinganya? Kenapa berita menengok orang mati tak masuk ke telinganya? Kenapa hari ini dia menyaksikan orang tertangkap, besok pula dia ditangkap? Karena sudah buta mata hati,
gara-gara makan haram. Memangnya Ustaz Somad tak pernah dikasih orang? Pernah juga, cuman tak terlalu banyak. Sikit-sikit aja. Pernah Ustaz ambil, pernah saya tes. Besok kepada para ustadz dan da'i diundang acara pembagian kain sarung. Sebetulnya saya pun malu pakai kain sarung ini. Karena kalau dipakai di masjid, tertulis di ujungnya, coblos nomor. Tapi karena saya mau ngetes sampai kemana duit haram ini. Saya pun pergilah, kain sarung nggak apa-apa. Rupanya di balik sarung tuh ada. Saya ambil duitnya. Dalam hati saya sudah berkata, hai Somad, ini haram, ini haram, ini haram. Tapi datang setan. Kata setan, Mat, sikit tak apa-apa. Ambil aja, kau ambil, habis itu istighfar. Astaghfirullah, Rabbal bara. Kata setan, rupanya setan itu ada juga baiknya kadang. Saya ambil lah, saya tengok isinya 1 juta. Buka kunci kendaraan, hidupkan mesin, pas pijak kopling, plum, jebol. Masuk ke bengkel besok 1,5 juta. Sejak itu tobat saya ngambil duit haram. Akan datang kalau ada ngasih 1 juta lagi tak mau saya. Kalau 100 istikharah saya dulu. Artinya itulah dia duit hantu dimakan setan. Ya Allah udah ku sampaikan ya Allah. Kalau masih mereka juga makan haram dia tak tahulah lagi ya Allah. Udah ku sampaikan ya Allah. Dikasih anak makan haram. Setetes darah masuk ke jantung. Dari jantung disemburkan, jantung naik ke otak. Akhirnya isi otak anak otak makan haram. Tertulis di keningnya, otak haram. Aku heran nengok anakku nih Pak Ustadz. Ku masukkan ke pesantren, lari. Ku masukkan ke SMP, ditumbuknya gurunya, pecah muncungnya. Heran aku Pak Ustadz. Mau mengamuk saja. Bapak salah, ibu salah, anak salah. Tapi kesalahan anak bermuara dari bapak ibu yang menyuapkan anak makan haram. Nasinya halal, kecapnya halal, ayamnya halal. Tapi diberi dari uang haram. Papa mau keluar kota, iya. Papa lama keluar nih 5 hari, jarang pulang. Namanya siapa? Bang Toib. Ibu pun berdoa dari rumah. Ya Allah, selamatkan suamiku pergi, selamatkan pulang. Jangan sampai diganggu pramugari, jangan sampai diganggu janda-janda tua-tua, tak apa-apa yang muda jangan. Anak pun begitu juga. Tolonglah papa ya Allah. Papa. Jangan panggil papa nak. Anak awak makan sambal belacan. Ayah, adik doakan ya. Iya. Tapi doa anak bini tak dikabulkan Allah. Apa sebab? 4. Rajulun as'as. Ada orang yang rambutnya kusut dan berdebu. Kenapa kusut? Karena dia sedang di tanah suci melaksanakan ihram. Kenapa berdebu? Karena dia tak mandi. Kalau mandi takut gugur bayar dam. Kalau disisirnya takut gugur bayar dam. Potong kambing. Maka dia pun mengadahkan tangan ke atas. Ya Rab. Ya Rab. Ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? 4 sebab. Mat'amuhu haram. Karena makan malbasuhu haram. Masrabuhu haram. Makan haram. Minum haram. Pakaian haram. Yang paling kasihan nomor 4. Wa ghuzya bil haram, dikasih makan Makanya nanti kalau ada orang ngasih uang macam-macam, boleh diambil. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Saya ulang sekali lagi. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Tapi setelah diambil duitnya, dibuka, isikan ke kotak sedekah untuk masjid tadi. Setuju? Tak sama semangatnya macam pertama tadi? Mana kotak sedekah tadi? Mana kotak sedekah tadi? Kenapa hilang? Ada kotak? Hilang. Wah, ini bahaya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka
inilah dia momen Isra Mi'raj. Saya tak mau ceramah ngalor ngidul tak tentu arah. Saya mau fokus pada tema. Setelah ini lebih baik sikit tapi berkesan dan ada perubahan daripada kita cerita tak tentu arah pulang dari sini. Siapa ceramah tadi? Ustadz Somad. Apa yang kau tengok? Tak sesuai gambar dia macam di YouTube. Kau tengok di YouTube tuh keren kali. Pas nampak aku keren kurus, hitam. Bukan itu tujuan kita ngaji. Tujuan ada perubahan. Dah selesai satu. Tadi saya mulai jam 4:30, sekarang jam 5:30. Satu masalah sudah selesai. Yaitu masalah perut besar karena banyak makan haram. Tapi kawan-kawan yang perutnya besar nih bukan berarti makan haram. Nah, ini saya jelaskan. Jangan nanti balik, kau makan haram kau nih. Akhirnya nanti yang perut besar pas mau diajak berfoto, foto. Yang gemuk sehat, yang kurus sehat, jangan paksakan diri. Ibu mau makan, makan aja. Saya asal ada makanan saya makan. Makan ketupat, makan kepitik, makan udang, semua saya makan. Tak ada gemuk-gemuk. Yang penting itu bukan masalah makanannya, tapi pola makannya. Kalau benar tetap slim. Ini ibu saking ingin kurus ditahan makan. Ada orang kasih udang, enggak mau. Ngasih, enggak mau. Ini enggak mau. Besok mati. Habis udang tuh dimakan bini baru dia. Makanya ibu kalau makan, makan aja. Jangan diet-diet. Setuju? Saya sedang memunculkan keresahan mereka selama ini. Yang penting sehat. Mau gemuk, sehat. Mau kurus, sehat. Untuk apa diet sakit? Dulu saya termasuk orang yang iri dengan orang yang badannya tegap-tegap. Apa namanya itu? Binaraga. Kalau udah nengok Binaraga, enggak pede. Tapi setelah saya tonton berita di TV, rupanya yang tegap-tegap tuh homo. Ogap berotot. Di mana Jalan Singamangaraja? Sana. Bagus aku kurus tapi jantan. Daripada besar melambai. Tapi bukan berarti. Ada pula yang tersinggung nampaknya orang. Kan udah aku bilang tadi kalau tersinggung nanti balik. Inilah anak-anak muda yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Brigade 08. Masya Allah. Datang pula yang mengawal kami tadi FPI. Digasnya laju-laju. Kami takut dia jatuh tertabrak dari belakang. Macam-macam yang mengawal saya ini. Ada baju putih, ada baju hitam, ada baju hijau. Macam-macam baju seragamnya. Tapi isinya tetap La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bangga kita. Kalau anak-anak muda begini yang mengawal saya. Udah kalian ambil foto tadi? Udah? Ambillah. Ilaha illallah. Udah selama ini kami tegak di sini udah. Ambillah. Cetak sebesar pintu. Ambil foto, kalian uploadkan ke FB dengan Instagram. Supaya apa? Mana ada orang berani ngejek-ngejek saya lagi kalau gini. Jangan ejek-ejek. Itu anak Medan bela dia semua tuh. Habis kalian nanti. Amin. Salatullah, salamullah ala taha rasul.